Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Magal Group. Oke, kali ini saya Om Yayat lagi sama dengan Mr. Safar. Oke, di segmen Q&A pertama ini, karena kita belum dapat pertanyaan dari Para subscriber gitu. Iya, dari para subscriber. Dari para subscriber. Jadi pertanyaannya ini kita ambil dari Google. Ya. Jadi kita ketik kata kuncinya, kita ketik keyword, nanti keluar keyword yang teratas itu yang kita jawab. Oke, sip. Kita Jadi aturannya pakai, gitu ya? Iya, kita pakai aturannya kayak gitu. Kita pakai 5W1H. Oke. Kita industri digital. Aha. Nah, dan kalau saya pribadi ya dikenal digital marketers. Ya, kalau gitu itu aja, Mas. Gimana? Bagaimana kalau digital marketing aja yang Oke, pertama boleh. ya. Apakah digital marketing? Nah, yang teratas ini apakah digital marketing itu? Nah, Om, apakah digital marketing itu menurut Om Safar nih? Menurut saya sih digital marketing itu ya Kan Mr. Safar ngajar di sponsornya ini. Ya. Mentor Jadi Box. kebetulan saya mengajar di Mentor Box. Bagi yang ingin langsung mengetahui digital marketing apa, ini endorse ya. Ada di sini di Mentor Box. Jadi kebetulan kita di sana kita share dengan teman-teman seluruh Indonesia mengenai digital marketing. Ya. And when we talk about digital marketing is a very nice karena kita berbincang dengan banyak orang dengan tema satu digital marketing. Jadi kalau secara bahasa sih digital marketing itu consists of two words. The first is digital, the second is marketing gitu. Yes. Kalau saya sih divide begitu kalau definisi. Jadi digital itu adalah suatu yang dilakukan secara on air. On air, Ya, bukan off air. bukan off air. Jadi berada di dunia digital. Ya. Sedangkan marketing itu bagaimana memasarkan sesuatu. Ya, digital marketing bagaimana memasarkan sesuatu secara on air atau di website dan lain-lain sebagainya. Mungkin kalau saya itu sih kalau Om Yayat gimana sih? Kalau saya karena saya orang elektro, ini belajarnya analog dengan digital. Kalau analog itu yang kita ngomongin gelombang. Oke. Nah, kalau digital itu kita bicara angka-angka. Oke. Nah, karena dari dulu saya dari ST masuk ST apa nih? ST manis, ST di tawa. STM. Oh, STM. Saya Oke. kan anak STM yang sering ngangkat palu, Om. Oke, jadi kayak seperti itu. Jadi kalau menurut saya digital marketing itu ya kumpulan angka-angka. Ya, kumpulan angka-angka. Angka-angka apa ya? Angka-angka digital ya. Kalau kita bicara digital berarti kita bicara kalau di belakangnya itu jadi digital ya. Kalau kita orang teknik ya merubah itu angka 010101 jadi berwujud kayak gitu. Jadi angkanya cuma 2 ya? Iya. 0 dan 1. Enggak ada angka 3. Berwujud. 2. Kalau saya digital marketing itu ya bagaimana proses memasarkan atau mengkomunikasikan atau menginformasikan produk kita, barang maupun jasa itu secara digital. Oke. Nah, digitalnya itu tadi ada di angka-angka. Oke. Mau di So everything about angka-angka begitu. ada di kayak di sini di tablet. Oke. 0101 yang dirubah jadi gambar Iya, kayak iya. gitu. Kayak seperti itu sih pandangan saya dari anak teknik yang masuk ke dunia marketing. Dunia marketing. Oh ya, sekarang info guys, di antara kita berdua ini nggak ada background bisnis kita. Oke, next. Next apa nih? Next question lagi. Kalau teman-teman Oke. sendiri ya, silakan komen ya. Nah, siapakah? Nah, di sini yang keluar Siapakah digital marketing? sejarah digital marketing, Om. Sejarah digital marketing itu lahir mungkin ya sejak Ini nggak ada yang pasti sih, soalnya kalau sejarah komputer barangkali ada. Ada. Gitu. Sejarah website ada, tapi kalau digital marketing sendiri, ya selama dari kertas menuju ke layar kaca itu sudah digital. ya, Apa saja digital marketing. ya.
Kalau Apa saja, ya dulu deh, apa saja itu yang termasuk digital marketing? Kalau saya apa saja digital marketing itu intinya segala sesuatu aktivitas memasarkan, menginformasikan segala sesuatu di dunia digital itu digital marketing. Oke. Nah, misal nih kita mainnya cuma WhatsApp. Mainnya cuma WhatsApp. Nah, makanya kalau kita memasarkan misal hanya di story-nya WhatsApp produknya kita, ya itu sudah digital marketing. Sudah digital marketing. Karena kan kita melakukan pemasaran, memasarkan secara digital. Jadi itulah disebut dengan digital marketing. Apa saja. Jadi segala sesuatu aktivitas menurut saya memasarkan, menginformasikan produk atau produk kita, barang maupun jasa di digital, yaitu digital marketing sih menurut saya. Nggak tahu kalau menurut Bisa nggak produk fisik menjadi digital marketing? Produk fisik di digital marketing kan iya. Oke. Tapi kalau produk fisik didigitalkan, ya coba mikir. Coba tahu ada caranya, saya juga mau tahu. Iya sih. Misal nih kita mau pesan makan, saya mau makan burger. Bisa sekarang bisa langsung keluar Kayaknya sendiri bisa burger. sekarang kan pakai metaverse gitu. Metaverse apa namanya sih? Metaverse. Ya kan di sana ada toko Tapi kan sepatu. nggak berwujud om, Iya nggak bisa disentuh. Ya. Om buka juga deh supaya kita sama-sama cari pertanyaan. Digital marketing, oke. Coba saya di bagaimana ya, bagaimana digital marketing bekerja om? Nih, bagaimana digital marketing bekerja? Menurut Mr. Safar. Menurut saya kalau digital marketing bekerja itu ya gimana ya menjelaskannya? Oke, jadi digital marketing bekerja. Kita upload langsung ter-share kemana-mana. Yes. Kita nggak tahu siapa yang akan melihat dan siapa yang akan berkomunikasi. Ini ada barang nih, kita mau pasarin gitu. Jadi cara kerjanya kalau mau berdasarkan bahasa pemrogramannya, algoritmanya itu tadi 0101 bahasa hexa kayak gitu. Jadi berdasarkan algoritma ya. Oke. Algoritma itu apa? Algoritma ya adalah bahasa digital yang ada di balik layar yang nggak kelihatan, yaitu tadi yang saya bilang angka 0101, angka hexa yang dirubah menjadi visual. Oke. Terus kalau kita katakan caranya digital marketing ya, bagaimana produk kita buat kontennya, mau video, mau gambar, mau teks berupa copywriting atau apa. Nah, terus kita upload di media yang memang digital, ya pasti itu sudah proses dari digital marketing itu bekerja. Jadi digital marketing itu it's something easy ya, sangat gampang. Ya, jadi teman-teman jangan pikir bahwa digital marketing itu sesuatu yang ribet gitu. Jualin ini pakai digital, gimana caranya gitu kan. Jadi it's so very easy ya, teman-teman mungkin tinggal foto, ya, tulis apa yang dijual, deskripsikan produknya, kemudian apa value-nya, kenapa ini apa keunggulannya dengan yang lain, kita post. Iya. Ya sesimpel itu teman-teman. Nggak usah pikirin sesuatu yang ribet. Ribet. Karena banyak orang yang meribetkan. Ya. Supaya jualan apa? Jualan workshop. Iya sih benar. Ini pun workshopnya kan sebenarnya inti dari workshop antara satu dan lain sebenarnya mirip-mirip nih. Cuman dari angle mana dia sasar gitu. I see. Jadi dipersulit, dibuat apa segala macam sama si ininya untuk jualan workshopnya. Tapi nggak ada yang salah ya untuk jualan workshop. Jualan workshop sangat bagus karena itu mempermudah bagi orang-orang yang belum tahu bisa jadi tahu dengan cepat dibandingkan berproses lebih lama kayak seperti itu. Jadi beda antara ketika kita ingin belajar digital marketing via gratisan YouTube dengan workshop gitu, beda ya. Beda. Kalau kita di YouTube kan itu secara random gitu. Kan nggak runut, tapi kalau workshop pasti akan ada step by stepnya dari basic sampai kita bisa advance gitu. Next siapa? Oke, ini ada nih nomor 1. Siapa saja yang bisa menerapkan digital marketing? Siapa saja? Kalau menurut saya sih siapa saja ya yang
siapa saja. Siapa yang bisa Semua menerapkan orang ya yang bisa. selagi orang punya niat. Ya, selama orang itu mau memberi suatu informasi terkait ya namanya kalau marketing ya pasti terkait bisnis ya. Oke, siapa saja sih yang punya open minded gitu. Ya, Ini nggak terbatas. Ini digital marketing is not only about hanya pendidikan yang tinggi gitu. Oh, enggak. Karena banyak orang yang hanya tamatan bahkan tidak selesai sekolah ekspor di digital marketing gitu. Banyak. Bahkan juga banyak orang yang Ya contohnya sudah kita ya, sekolahnya nggak ada basic pendidikan di marketing. ya terjun di dalam digital marketing. industri. Kalau saya sih mungkin masih, kalau digitalnya masih nyambung sidik ya. Masih ada pelajaran digital di listrik. Kalau ditanya siapa saja yang mau memasarkan produknya, produknya mau barang mau jasa ya. Selagi silakan. dia mau coba, banyak mau sekali belajar. banyak sekali platform channel untuk kita melakukan atau menyampaikan informasinya kita. Kalau ibu-ibu bisa nggak? Bisa banget. Oh, really? Sekarang yang kaya ibu-ibu guys, dia hanya live di grup ya, di grup Facebook biasa. Facebook, ya. Luar biasa sultannya di suatu daerah ya. Karena sekarang yang Apalagi sekarang kan modal live, cuman pesan ring light, pakai handphone terus live. So bagi teman-teman yang nonton, ya barangkali teman juga bisa lah. Bisa selagi teman-teman ingin menjadi seorang digital marketing, ya silakan monggo. Cuman persoalannya kalau teman-teman mau serius, ya belajar. Salah satunya bisa di Mentor Box gitu. Oke, betul. Ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau siapa Cari saja? lagi. Kalau Musafar sekarang masarin apa Om? Di digital? Warungnya ya? Sekarang warung dan kursus bahasa Inggris. Gitu. Berarti kita mau launching nih nanti ya? Kita mau persiapan launching insya Allah. Oke. Mohon doain teman-teman untuk launchingnya nanti. Gitu. Kita kan apa, siapa, kemana. Kalau kemananya ya, di mana kemana ya? Kemana orang bisa belajar digital marketing? Kemana? Ya kalau saya yang jawab ya ke Mentor Box. Kenapa? Kenapa mesti ke Mentor Box? Banyak kan yang lain? Ya, yang lain banyak. Teman-teman sisa cari yang mana menurut teman-teman bagus untuk nyari ilmu digital marketing, kan banyak sekali Om ya. Untuk tempat belajar. Ya salah satunya di Mentor Box. Kalau saya ditanya ya di Mentor Box. Ya kalau saya sama bertanya nih, ini teman mau belajar digital marketing, banyak. Ada nggak sih sertifikatnya? Ada yang tanya loh seperti itu. Mau di apa Om? Sertifikat yang dibutuhkan kan skill. Oh gitu. Kalau saya seperti itu, walaupun di Mentor Box itu ada sertifikasi BNSP-nya ya. Oh. Tapi kalau saya pribadi ditanya, saya nggak pernah merujuk atau melihat seseorang itu dari sertifikatnya. Iya. Tapi saya melihat orang itu dari skillnya. Kamu punya skill nggak? Kayak gitu. Ngapain punya banyak sertifikat toh? Iya. Nyatanya pada saat dites, Nggak ada. Walaupun jualan, salah satu value jualannya Mentor Box itu sertifikasi BNSP. Itu hanya salah satu daya tarik tambahan alat gitu. ya. Iya. Bukan utamanya. Untuk dipakai juga daftar-daftar ke perusahaan-perusahaan. Karena kalau umpamanya ada teman-teman yang mau berkarir di ibu kota. Nah di ibu kota itu ya kebanyakan perusahaan-perusahaan itu awalnya pasti minta sertifikat. Ya. Nah untuk kelengkapan administrasi, tapi tetap yang dites adalah skillnya Anda, kayak seperti itu. Jadi percuma numpukin sertifikat Banyak sertifikat, tapi ketika ditanya, Cok, titel ini sertifikatnya. sepanjang-panjangnya, tapi nggak ada ilmunya gitu loh. Pas dites, saya kan pernah nguji juga tuh. Saya kebetulan juga sertifikasi asesor di BNSP. Jadi nguji tuh. Doktor. Oke. Doktor. Dan dia doktornya juga dokter pemasaran. Oke. Pas ditanya tentang ini ya pusing juga. Terus mau ngambil digital marketing seperti apa? Karena intinya di digital marketing itu kalau saya pribadi saya selalu tanamkan kalau mau ngajar atau mau sharing di mana itu ya eksis, narsis, laris dan service. Wah. Nah, kalau eksis itu seperti apa? Ya eksis itu ya bagaimana kita ada di berbagai macam platform. Oke.
Nah, kalau Jadi kita narsis, nggak fokus di satu platform doang iya, gitu. kita harus ada di platform manapun. Soalnya kan kita nggak tahu market kita kebanyakan di Gimana? platform apa. Ya kecuali kita udah punya kolam, berarti kan kita udah tahu Iya. platformnya kita, ya kita di situ aja. Situ gitu kita edukasi. Terus narsis. Nah, narsis itu ya berhubungan dengan konten. Nah, kan kebanyakan itu banyak teman-teman di luaran sana juga yang mau berdigital marketing, mau mendigital marketingkan produknya, tapi dia nggak ngerti konten. Akhirnya yang jadi permasalahan ya bullshit juga pada saat masuk di digital marketing, kayak seperti itu. Terus laris, ya otomatis Ketika kita sudah eksis narsis, pasti laris. nah setelah laris ya service dong yang ini. Jangan Apalagi sampai cuma produknya kita service. ya remark atau ini apa Repeat order gitu. ya repeat ordernya. Nah makanya service itu penting sekali. Nah kalau produknya kita nggak repeat order ya otomatis kalau kita nge-launching produk baru ya otomatis kita juga harus jaga pelanggan-pelanggan lama. Siapa tahu produk yang baru Produk kita baru launching itu cocok dengan senis. pelanggan lama. Iya, senis dengan. Tapi kalau saya sekarang ini Om ya S2 saya ngambil manajemen. Ngambil elektro lagi, manajemen pemasaran. Bukan manajemen elektro. Bukan. Ya, mungkin itu saja dulu untuk perbincangan kali ini. Oke. Jadi next Pesan untuk teman-teman dulu sebelum kita tutup. Ya, teman-teman kalau mau bertanya, karena ini pertanyaan kami ambil dari Google, dari keywordnya. Jadi nanti berilah kalian pertanyaannya yang susah-susah, jangan yang gampang-gampang. Kalau teman-teman masih ada yang kurang jelas, Ya. ya silahkan komen di bawah dan atau konten apa yang ingin dibuatkan gitu Ya. tentang digital marketing. Kebetulan Oke. background kami adalah digital marketer. Ya, Jadi terus konten kami apa, industri silahkan. kami di industri digital, jadi silakan bertanya seputaran itu. Insya Allah kalau bukan kami narasumbernya, kami carikan narasumber. Ya, yang pastinya kompeten dong. Iya, pasti harus kompeten di bidangnya yang Oke. ngomong seperti itu. Baik, kita tutup. See you next time ya. Ya, see you Atau next see you time. tomorrow atau see you. See you later. See you next time, guys. Oke, see you next time guys. Thank you for Saya watching. Om Yayat dan Saya Mr. Safar. bye-bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.